kita berdoa. Bapa, meteraikan semua apa yang sudah kami perkatakan di hadapan-Mu Tuhan, baik lewat pujian maupun setiap deklarasi yang sudah kami perkatakan. Biar itu jadi seperti yang Engkau mau dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, dan biar pagi hari ini Tuhan, Engkau sendiri Roh Kudus ajari setiap kami. Berikan roh pengertian dan pewahyuan yang baru untuk kami ini belajar dan belajar akan ketetapan firman-Mu, dan mampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin. Selamat pagi semuanya, shalom. Saudara-saudara, pagi ini kita belajar jadilah murid Tuhan. Ketika saya belajar di Lukas 8 ya saudara, ayat 4 sampai 8 dulu. Lukas 8 ayat 4 sampai 8. Ketika orang banyak ya saudara, berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Berkatalah ia dalam satu perumpamaan dengan orang banyak tadi. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan sebagian tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ini perumpamaan tentang penabur yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ya saudara, dibandingkan ketika murid Tuhan ini bertanya, ayat yang ke-9. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lanjut 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Ketika muridnya bertanya arti perumpamaan itu, ya saudara, dikatakan Tuhan Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Jadi hanya kepada murid Tuhan Yesus bilang diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, orang-orang banyak yang tadi itu yang ayat di atas, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ayat yang ke-11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. 12 sampai 15. Ini diceritakan arti perumpamaan kepada murid-murid yang bertanya tadi. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan.
Ini perbedaan ya saudara-saudara. Ketika perumpamaan tentang penabur ini Tuhan Yesus cerita kepada orang banyak. Diceritakannya sama, tapi tidak sedetil ketika dijabarkan arti perumpamaan. Yang murid-muridnya itu bertanya, apa arti perumpamaan itu? Kita bisa membandingkan dari cerita ini ya saudara. Saya tidak menjabarkan tentang tanah hatinya yang baik atau di pinggir jalan atau di semak duri atau yang berbatu, tidak. Tapi saya mau katakan, ketika saudara dan saya ini mau pilih yang mana dari cerita ini ya saudara, ada orang banyak, ada murid Tuhan. Pasti saudara maulah saya jadi murid Tuhan. Itu yang bagus ya saudara. Saya pun mau jadi murid Tuhan. Saudara kalau bayangkan anak sekolah ya saudara-saudara, dia berangkat setiap hari, dia mengikuti pelajaran, artinya dia mau belajar, mau diajar sama guru, mau mentaati peraturan sekolah, pakai seragam, tidak boleh terlambat, mengikuti pelajaran dengan baik, duduk diam di dalam kelas, mendengarkan, memperhatikan, semuanya dilakukan. Itu kewajiban ya saudara, sebagai murid kewajiban. Dalam hidup setiap kita, ketika saudara dan saya juga pengen disingkapkan rahasia kerajaan Allah, juga saudara dan saya harus mengikuti kewajiban, mengerjakan bagian kita, kewajiban sebagai murid Tuhan. Apa yang menjadi murid Tuhan? Ada ketaatan, ada kesetiaan. Setiap seperti anak sekolah, bayangin kalau sekolahnya seminggu cuman Senin aja, nggak mau sekolah setiap hari. Saya cuma milihnya Senin aja, seminggu sekali saja cukup. Gimana bisa menjadi murid yang baik ya saudara? Sama saudara dan saya juga, ketika kita ini punya kerinduan jadi murid Tuhan, ayo saudara dan saya belajar dan belajar, taat dan setia sama Tuhan, mau diajar oleh firman Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Kemarin Bom sudah cerita, mencintai kebenaran. Karena saudara dan saya ini mau jadi murid Tuhan, supaya disingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan itu. Bukan cuma sebagai, oh iya dengar firman Tuhan, dengarnya sama saudara, firmannya sama yang disampaikan. Tapi ketika kita diberi oleh Tuhan rahasia, karunia rahasia mengetahui kerajaan Allah lebih dalam lagi ya saudara, kita itu bisa disingkapkan. Firmannya kan tadi sama, tapi yang lebih detail dijelaskan oleh Tuhan Yesus itu ketika muridnya bertanya. Kita juga harus seperti itu, belajar dan belajar, tanya sama Tuhan, apa ya ini maksudnya ya? Firman Tuhan itu disampaikannya sama, tapi bisa juga lain-lain ya saudara, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan levelnya kita juga. Tapi kalau kita mau next level ya saudara, setiap murid itu pengen naik kelas, gak mau SD terus, pengen SMP, pengen SMA dan selanjutnya. Demikian juga saudara dan saya, ketika jadi murid Tuhan, mungkin dulu masih baru terima Yesus, belum ngerti apa-apa, belum ngerti lebih lagi belajar firman. Tapi ketika saudara dan saya punya kerinduan, iya saya mau jadi murid Tuhan, banyaklah bertanya sama Roh Kudus ya saudara. Roh Kudus itu yang ngajarin. Saya sendiri dari malam nggak dapat firman, aduh Tuhan, apa ngomongnya apa? Ini ngalami sendiri. Kalau bukan Roh Kudus nih nggak bisa saudara, sungguh nggak bisa. Bukan sekolah teologi ya cuma belajar dan belajar. Tapi itu Roh Kudus ya saudara-saudara. Saya sendiri bisa membuktikan. Ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, murid bertanya, itu ada dialog antara kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus singkapkan apa Tuhan?
pengen ngomong apa, enggak bunyi saudara, enggak bunyi, sungguh bener enggak bunyi. Kalau bukan Roh Kudus yang ngajarin. Ketika saya baca ini, iya, itu kayak muncul perumpamaan kepada orang banyak sama kepada murid-murid Tuhan yang disingkapkan lebih jelas lagi tentang arti perumpamaan. Saudara dan saya juga pasti mau, ya saudara, pengen disingkapkan. Aduh, rahasianya ini apa gitu. Tuhan, tolong Tuhan. Ketika kalau ada di taman, ini yang kita bisa nikmati sama-sama. Ketika duduk di taman di depan Mahligai, ya saudara. Bukan cuma ajaib, bisa keluar minyak, ajaib. Tidak berhenti di situ, ya saudara-saudara. Yuk sama-sama belajar. Ini ya Tuhan, Tuhan bisa buat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Itu disingkapkan sama Tuhan, ya saudara-saudara. Supaya apa? Supaya timbul iman. Iya ya, bukan cuman senang minyaknya doang. Setiap kita pasti senang dapat minyak wangi. Ada yang ngomong, ibu dicampur parfum apa? Enggak ada. Saya bilang enggak ada, itu asli dari Tuhan. Wow, katanya luar biasa. Ya itu ya saudara-saudara, ketika kita merenungkan firman, nanti tuh Roh Kudus tuh ngingetkan firman-firman yang sudah pernah kita baca, yang sudah pernah kita dengar. Iya ya, ajaib. Kuasa Tuhan itu begitu real, begitu nyata. Jadi timbul iman. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Iya ya, percaya. Pergumulan saya pun pasti Tuhan tolong. Karena saya tahu Tuhan saya itu Tuhan yang ajaib. Tuhan yang bisa melakukan banyak mujizat. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Itu ya saudara-saudara, ketika kita belajar dan belajar, ayo Tuhan tolong Tuhan, singkapkan rahasia kebenaran firman. Karena saya dan saudara ini mau menjadi murid Tuhan. Ketika mau menjadi murid Tuhan, pasti kalau jadi murid ya kudu belajar ya saudara-saudara, dan mau diajar. Ketika jadi murid Tuhan, mentok sana mentok sini, next level saudara-saudara. Percaya, kan kita gak mau kelas 6 saja, kelas 5 saja, SD terus ya saudara-saudara. Tapi lewat pergumulan, lewat didikan, itu menjadi ujian buat saudara dan saya. Untuk kita ini bisa melihat kuasa Tuhan yang bekerja lebih lagi dalam hidup saudara dan saya. Jadikan hidup kita ini benar-benar murid Tuhan yang mau tunduk dan taat dengan setiap apa yang Tuhan mau. Ada harga yang dibayar, iya. Murid Tuhan kan gak gratisan ya saudara-saudara. Jadi murid sekolah aja bayar SPP ya saudara. Nanti gurunya siapa yang bayar kalau muridnya gak bayar SPP. Demikian juga hidup kita, kalau jadi murid Tuhan iya mau belajar bayar harga. Ada roh penundukan diri ya saudara-saudara, baik kepada pemimpin, baik kepada Tuhan, apalagi yang gak kelihatan ya saudara-saudara. Jaga pergaulan, kalau mau pinter ya gaulnya sama anak yang pinter, jangan sama anak yang males, nanti ke bawah main terus, kan sering begitu ya saudara-saudara. Kalau kita ngomongin kepada anak-anak dalam hidup saudara dan saya, jaga pergaulan. Pergaulan itu sangat penting ya saudara-saudara. Tanpa terasa nanti iblis itu menyeret kita jauh serong dari apa yang Tuhan mau. Jaga hidup kita untuk kita ini, ya Tuhan, kekuatan saya itu hanya firman Tuhan yang menjadi ketetapan-ketetapan untuk saya ini mengikuti rambu-rambu yang harus saudara dan saya, kewajiban yang harus diikuti. Di dalam Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31 dulu. Dan 32.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Itu yang Tuhan Yesus ngomong. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, terjemahan lain kalau kamu memegang erat firman Tuhan. Saudara dan saya itu memegang erat firman Tuhan tidak semudah kita baca, ya saudara-saudara. Ada penyangkalan diri dalam hidup saudara dan saya, supaya kita ini tetap dalam firman Tuhan. Karena dikatakan jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Gimana kalau supaya kita ini tetap ada dalam firman, yaitu kita harus selalu punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus terkoneksi dengan Tuhan, supaya kita ini tidak belasar dengan kekuatan kita sendiri, tidak belasar dengan keinginan-keinginan daging kita, tapi biar ketetapan-ketetapan Tuhan itu yang saudara dan saya taati. Seperti murid sekolah, kalau kepengennya sendiri ya enggak bisa, harus ikut peraturan sekolah, ya saudara. Harus begini, itu harus ditaati. Demikian juga saudara dan saya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, tidak keluar, tidak kepengen kebenaran diri sendiri, tapi tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Artinya kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Ini firman Tuhan yang tadi ayat 32-nya belum muncul. Iya, lupa. Firman Tuhan itu firman yang memerdekakan. Hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Gimana ini ganti-ganti itu? Ya itu, supaya baca dulu mungkin. Ya, thank you multimedia. Dan ini ketika firman Tuhan itu tetap di dalam hidup saudara dan saya, sehingga saya dan saudara menjadi murid Tuhan, ayat 32-nya, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lanjut tadi, firman Tuhan yang memerdekakan. Yohanes 1 ayat 25. Yakobus, jadi lupa. Yakobus, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, yaitu firman Tuhan. Meneliti, saudara-saudara, jadi belajar. Yang namanya meneliti itu belajar dan mau diajar, ya saudara. Dan bertekun di dalamnya. Jadi bukan sewaktu-waktu, mut-mutan, ya saudara, tapi tekun seperti seorang pelajar. Kalau dia tekun, dia rajin, pasti dia dapat nilai yang terbaik. Jadi bukan mendengar untuk melupakannya. Bertekun itu jadi saudara dan saya bukan cuma dengar dan lupa, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jangan cuma ujungnya, saya mau berbahagia, tapi dari atas kita harus belajar. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan, hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tadi firman Tuhan bilang harus memegang erat firman Tuhan. Kalau jadi murid Tuhan, ya saudara, harus tetap ada di dalam kebenaran firman. Ketika saudara dan saya mendengar firman, tidak melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya, maka kita akan menikmati setiap kebenaran firman Tuhan itu
jadi daging seperti setiap kita yang deklarasikan setiap pagi, nyata dalam hidup saudara dan saya, dan kita bisa menikmati. Ya benar ya Tuhan, firman Tuhan yang hidup itu dapat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Karena kita belajar menghidupi setiap kebenaran firman dalam hidup saudara dan saya. Karena saya ini dan saudara mau diajar oleh firman. Firman yang menjadi pelita buat kaki kita dan terang bagi jalan kita. Biar itu menuntun saudara dan saya tidak keluar daripada kehendak Tuhan. Biar terus Tuhan tolong bukakan rahasia kerajaan surga. Karuniakan kepada saya Tuhan, untuk saya ini jadi murid Tuhan, dimengerti apa yang Tuhan mau. Bukan cuma sekedar mendengar dan lupa. Iya firmannya bagus, kesaksiannya bagus, hebat kesaksiannya, tapi lupa apa yang penting buat saudara dan saya. Kadang kalau Ibu In datang, wah hebat ya kesaksiannya orang Mahanaim ini luar biasa. Jangan ingat itunya ya saudara. Saudara dan saya ayo belajar. Kenapa ya mereka bisa begitu luar biasanya berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagai tentara-tentaranya Tuhan di akhir zaman. Memang kita panggilannya mempelai ya saudara-saudara. Tapi ada yang bisa diterapkan. Bagaimana mereka menjadi orang-orang yang terus mengerjakan. Tidak berhenti dengan apa yang Tuhan mau. Kita kadang-kadang ya udahlah istirahat dulu. Jangan rajin-rajin terus. Udah santai sejenak. Nanti kalau ada kegiatan lagi baru ikut. Baru nanti sungguh-sungguh ayo ke Gracia terus, ke Gracia terus. Jangan ya saudara-saudara. Ayo saudara dan saya belajar setia. Tekun itu setia saudara. Bukan cuma mut-mutan. Setia dan taat dengan apa yang ada di dalam firman ya saudara. Jadi bukan cuma dengar firman tapi lupa apa yang menjadi bagian saudara dan saya. Tetapi Alkitab mengingatkan, ayo sungguh-sungguh melakukannya. Supaya saudara dan saya ini jadi murid-murid yang hebat ya saudara. Murid-murid yang berprestasi. Murid-murid yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kan kalau jadi murid tuh kepengen ya saudara. Seneng lihat murid yang berprestasi, dapat medali, dapat piala, dapat piagam tuh. Wah bangga ya saudara. Kita juga bisa melakukannya dan Tuhan yang bangga atas hidup saudara dan saya. Belajar dan belajar. Ayo sama-sama belajar untuk boleh menjadi murid Tuhan yang mau diajar oleh ketetapan-ketetapan firman. Karena saudara dan saya mau menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan sekedar mendengar, tapi kita berjalan di dalam apa yang Tuhan mau. Seperti murid sekolah, belajar dengan ketetapan-ketetapan yang dari sekolah ajarkan. Peraturan-peraturannya ditaati sama saudara dan saya. Belajar yuk, belajar bareng-bareng. Memang tidak semudah kata-kata, saya tahu ya saudara-saudara. Tapi perlu dan perlu. Saudara dan saya ini membangun kehidupan pergaulan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita ini dibukakan karunia rahasia kerajaan Allah. Karena saudara dan saya ini mau jadi murid Tuhan. Biar firman Tuhan pagi ini yuk mendorong saudara dan saya terus maju di dalam Tuhan. Dan tetap setia di dalam Tuhan. Amin amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah murid Tuhan ya. Nah tadi bicara tentang kalau saudara lihat gambar itu ada tanah di garis-garis ya, terus mau ditanami. Nah saudara saya ingin menyaksikan ya, di rumah saya itu nanam jambunya manis banget ya. Tapi saya tidak tanam di tanah yang biasa, saya taruhnya di pot ya. Nah tanahnya baru, tanahnya subur, dan saya kasih pupuk.
dalam relatif singkat langsung berbuah, saudara. Karena apa? Tanahnya baik, ya, dipelihara dengan baik dan dikasih pupuk, berbuah. Nah, lalu sebentar lagi berbuah lagi. Saya bilang, kok cepat sekali ya berbuah. Sebentar lagi berbuah lagi. Wah, luar biasa sekali, selalu berbuah. Sesudah itu tidak berbuah. Saya bilang sama karyawan saya yang suka ngurusin, kenapa ini kok nggak berbuah? Saya bilang, kayaknya daunnya banyak. Saya bilang, daunnya potongin saja. Dia nurut, badan dipotongin. Kasih pupuk. Sudah Bu, udah dikasih pupuk. Kasih pupuk subur, kasih pupuk buah. Kok nggak berbuah-buah? Ternyata apa ya? Di mana kendalanya? Tanahnya perlu diganti. Ya, karena apa? Karena itu di pot. Ya, dia nggak bisa, akarnya ya segitu-segitu aja. Akarnya nggak bisa mencapai suatu air yang mungkin ada di dalam tanah, mineral-mineral yang ada di dalam tanah sekitarnya. Ya, oh, perlu ada sesuatu hal penyelidikan. Kenapa ya nggak berbuah? Ya, sudah dikasih pupuk, sudah dikasih segala-galanya, dirawat, disiram tiap hari. Kenapa nggak bisa? Ternyata tanahnya perlu dibongkar, diganti sesuatu yang baru. Saudara, ini pelajaran yang sangat baik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tiap hari ke PW, iya, ya, dengar firman, iya, nyembah Tuhan, iya, ini udah dilakukan nih, ya. Tapi kok nggak berbuah? Masuk kuping sini, keluar kuping sini, atau gimana? Ayo kita lihat tanah hati kita. Perlu ada perbaikan. Nah, perlu ada hal-hal yang diganti. Ya. Ada kerikilnya atau bagaimana? Yang tahu itu hanya saudara dan Roh Kudus. Ya. Ayo jadilah murid Tuhan yang berbuah. Ya. Sebab kalau hidup sih hidup. Seperti tanaman saya, jambu itu hidup. Saya sering kali lihat dari jendela kamar saya, kok nggak berbuah ya? Gitu. Kok nggak berbuah lagi? Ternyata perlu penyelidikan. Belajar setiap hari kita menyelidiki di mana letak. Kenapa saya dengerin firman, setiap hari baca firman, kok aku udah berubah-berubah dalam kehidupan saya. Bahkan gak bisa berbuah. Berbuah 30, 60, 100. Pengennya sih 100. 30 aja gak bisa. Ayo selidiki dalam kehidupan kita. Berbuah. Ya. Kalau ada perkara yang perlu dirombak sama Tuhan, Tuhan rombaklah hidupku untuk aku bisa berbuah banyak. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih buat selama 1 jam kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Selidiki dalam hidup kami. Adakah sesuatu yang membuat kami tidak bisa menjadi murid-Mu? Adakah sesuatu yang harus kami bongkar? Adakah sesuatu yang ada dalam kehidupan kami yang tidak melakukan apa yang sebenarnya yang Engkau mau? Sekalipun kami banyak mendengar firman. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pribadi kami masing-masing. Tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Semua terbuka di hadapan-Mu tentang pergumulan kami Tuhan. Pergumulan kami masing-masing ya Tuhan, dimanapun juga kami berada. Engkau tahu sedalam-dalamnya hati setiap anak-anak-Mu.
Apabila saat ini sedang mempunyai beban yang berat Tuhan, karena kemungkinan rumahnya kebanjiran, kemungkinan masih banyak yang harus tunggakan utang yang belum bisa dibayar. Persoalan-persoalan anak-anak dan suami, persoalan sakit penyakit yang terus-menerus menimpa dan tidak sembuh-sembuh. Tuhan, pikiran yang terus-menerus membebani. Roh kekhawatiran yang terus-menerus menguasai. Roh ketakutan yang terus-menerus menghantui. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau datang Bapa. Engkau Bapa yang selalu memberikan jalan keluar. Engkau Tuhan yang selalu mengulurkan tangan-Mu yang berlubang paku untuk menolong. Engkaulah sumber berkat dalam segala perkara. Kami percaya Kau akan selesaikan semua masalah-masalah kami. Kalau saat ini banyak sekali yang masih belum mendapatkan jalan keluar Tuhan, belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan kami minta Kau buka jalan buat mereka. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu semua planning dari Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan, untuk membuat negara ini menjadi maju. Walaupun harus berjuang di tengah-tengah resesi dan keadaan dunia saat ini. Kami datang di dalam nama-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat kebijaksanaan untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya, untuk dapat melakukan bagiannya seperti yang Engkau mau, sehingga negara ini menjadi negara yang maju. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk cuaca saat ini ya Tuhan. Engkau tahu keadaan cuaca saat ini. Kami minta Tuhan, Engkau tahu Jakarta banyak sekali mengalami kebanjiran. Sulawesi Utara banyak terjadi banjir, gempa bumi dan sebagainya. Masalah Turki belum selesai. Bapa, kami minta Engkau yang akan turun tangan dan mengendalikan di dalam segala perkara. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga pada saat ini berdoa untuk kebaktian sebentar sore. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gideon yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi dengan urapan yang baru. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberi udara yang baik pada hari ini Tuhan Yesus, sehingga kami boleh merasakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini, Engkau yang akan menguasai cuaca di tempat ini. Engkaulah yang akan menolong semua pekerjaan kami, sehingga kami dapat menyelesaikan semua pekerjaan kami tepat pada waktunya, sehingga kami tidak terlambat. Bapa, kami sungguh menyerahkan ibadah sore nanti ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana-Mu jadi. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdiri di hadapan-Mu. Kami minta kepada-Mu hari ini Tuhan, daya tahan tubuh yang baru, daya tahan tubuh ilahi, daya tahan tubuh yang dari surga, yang tidak diberikan oleh dunia ini. Kami minta dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, memasuki akan tubuh jasmani kami, mengusir semua yang tidak baik dalam hidup kami, mengusir segala sakit penyakit, mengusir segala kelemahan, mengusir segala sesuatu yang membuat kami tidak bisa
bertumbuh dengan baik dalam tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Kami percaya Tuhan mulai bekerja dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Kau peliharakan kami. Kau membuat kami maju. Dan kau membuat kami menjadi murid-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, minyak urapan ini ada di tangan kami. Kami mau mengatakan di hadapan-Mu, selubungi kami dengan minyak urapan ini. Mata kami ya Tuhan, telinga kami juga, bibir mulut kami, dan hati kami Tuhan, untuk tetap melekat dan ada di hati-Mu, senada dan seirama dengan Engkau. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau sendiri yang menghancurkannya. Tuhan, berkati tangan kami hari ini dan kaki kami ya Tuhan. Biarlah kaki kami dan tangan kami ini berjalan dan melakukan semua pekerjaan pas di hati-Mu. Kami terima semua berkat yang sudah Kau siapkan buat kami. Kami terima tangan-Mu untuk memimpin kami, sampai kami boleh mengerjakan semua pekerjaan kami dengan tuntas. Terima kasih untuk kasih setiamu. Hari ini Tuhan adalah hari yang luar biasa yang Kau sediakan buat kami untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.